Matahari baru saja tenggelam saat Rina tiba di depan rumah tua peninggalan ayahnya di pinggiran kota Banyumas. Bangunannya besar, dikelilingi pagar besi yang mulai berkarat. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela kayunya tertutup rapat, seperti mata-mata tua yang enggan dibuka kembali. Rumah ini sudah lama kosong, Mbak, kata Pak Somad, tetangga sebelah, yang membantu membuka gembok gerbang. Sejak almarhum ayah Mbak pindah ke Jakarta, tak ada yang merawat. Tapi dulunya rumah ini megah dan angker. Rina hanya tersenyum kecut. Ia tidak percaya hal-hal mistis. Sebagai jurnalis muda, ia lebih percaya pada logika dan data. Namun, cerita warisan ini terlalu ganjil. Ayahnya tak pernah bercerita tentang rumah ini. Bahkan tidak menyebutkannya sepatah kata pun semasa hidup. Setelah Pak Somad pamit, Rina masuk ke dalam. Bau kayu lembab dan debu menyergap hidungnya. Lorong panjang menyambutnya dengan lukisan-lukisan tua tergantung di dinding. Salah satunya menarik perhatiannya, lukisan seorang perempuan tua berambut putih panjang, mengenakan kebaya hijau dengan sorot mata menusuk. Di bawah lukisan itu tertulis, Nyai Lastri. Rina merasa merinding. Malam pertama ia tidur dengan lampu menyala. Tak terjadi apa-apa, hanya suara jangkrik dari luar dan angin yang sesekali menyusup lewat celah jendela. Namun, malam kedua mulai terasa berbeda. Sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun oleh suara langkah kaki dari arah dapur. Berat, pelan, seperti menyeret sesuatu. Rina mengambil senter dan berjalan perlahan. Tapi saat tiba di dapur, tidak ada apa-apa. Hanya kompor yang terbuka dan lampu yang berkedip-kedip seolah mau padam. Keesokan harinya, ia bertanya pada Pak Somad tentang sejarah rumah itu. Dulu rumah ini milik seorang dukun wanita, Nyai Lastri, katanya lirih. Orangnya terkenal sakti, tapi banyak yang bilang ia pakai pesugihan. Konon, anak-anak kecil sering hilang di sekitar sini. Sampai suatu hari, warga marah dan membakarnya hidup-hidup di halaman belakang. Lalu jasadnya tak pernah ditemukan, hanya kain kebayanya yang hangus. Rina merinding mendengarnya. Malam itu, ia bermimpi berdiri di halaman belakang, di bawah pohon mangga besar. Kabut menyelimuti sekeliling. Dari balik batang pohon, muncul sosok wanita tua dengan tubuh terbakar sebagian. Rambutnya putih panjang, dan matanya hitam legam. Aku belum selesai, bisiknya, sebelum menerjang ke arahnya. Rina terbangun dengan jeritan tertahan, napas memburu dan tubuh berkeringat dingin. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin intens. Jendela terbuka sendiri, suara tangisan terdengar dari kamar mandi, dan lukisan Nyai Lastri bergoyang sendiri di dinding. Pada malam ketujuh, ia mencoba mengakhiri semuanya. Ia menggali tanah di bawah pohon mangga, berharap menemukan sesuatu. Tapi yang ia temukan hanyalah pecahan tulang, sisa-sisa kain terbakar, dan sebuah liontin kecil berbentuk ular, melilit bunga kamboja. Begitu ia menyentuh liontin itu, dunia di sekelilingnya berputar. Ia kembali ke masa lalu, melihat warga beramai-ramai membawa obor, mendobrak pintu rumah, dan menyeret seorang perempuan tua keluar. Rina menyaksikan tubuh itu dibakar. Hidup-hidup, teriakan Nyai Lastri menembus langit malam. Dan saat semuanya kembali gelap, ia terbangun di dalam rumah yang sama, tapi berbeda. Dinding bersih, lantai berkilau, dan cahaya temaram dari lampu gantung kuno. Ia melihat bayangannya di cermin kulit. Wajahnya melepuh, rambutnya memutih. Bukan dirinya yang dulu. Kini rumah itu kembali kosong. Tapi banyak warga mengaku melihat lampu menyala sendiri di malam hari. Kadang, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Dan jika kau lewat terlalu dekat ke gerbang, kau bisa melihat sosok perempuan berkebaya hijau, berdiri di bawah pohon mangga, menatapmu tanpa berkedip. Dan jika kau menatap terlalu lama, mungkin kau akan menjadi warisan berikutnya.